Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sehati sejiwa untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, dalam sakramen pembaptisan, Engkau telah menganugerahi kami hidup surgawi. Bimbinglah kami untuk membebaskan diri dari kuasa maut dan mengarahkan hati menuju kepenuhan kemuliaan-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam amanat perpisahannya, Yesus mengingatkan para murid dan mengingatkan kita sekalian sebagai sahabat-sahabatnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Mengapa dunia membenci Yesus? Mengapa dunia membenci kita? Yesus selanjutnya mengatakan, "Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu." Saudara-saudari yang terkasih, amanat peringatan Yesus kepada kita sekalian terkait erat dengan perintah yang dikatakan Yesus kepada para murid dan perintah yang harus kita laksanakan sebagai sahabat-sahabatnya, yakni hendaklah kamu saling mengasihi. Dunia membenci kita karena di dalam dunia tidak ada kasih. Di dalam dunia tidak ada kasih yang menuntut pengorbanan. Sebaliknya di dalam dunia ada egoisme, ada kesombongan, ada iri hati, ada benci, ada dendam, ada amarah yang terus berkobar-kobar. Ada kejahatan yang terus
merajalela di dalam dunia. Sebaliknya, sebagai murid-murid Yesus, kasih menjadi dasar kita membangun relasi antara kita dengan sesama, secara khusus antara kita dengan Tuhan. Yesus mengingatkan supaya kita saling mengasihi. Kalau tidak ada kasih di antara kita, maka yang ada hanyalah iri hati, yang ada hanyalah kesombongan, yang ada hanyalah rasa benci, sehingga kita hidup dalam suasana yang dipenuhi dengan kejahatan. Yesus mengingatkan kita supaya selalu menampilkan kasih kepada sesama. Dalam membangun relasi dengan sesama, cinta kasih, belas kasihan harus menjadi dasar bagi kita yang mendorong kita untuk hadir di tengah-tengah dunia. Yesus mengingatkan bahwa lawan dari cinta kasih itu adalah iri hati dan kesombongan, adalah kejahatan. Maka kita sebagai murid-muridnya, sebagai sahabat-sahabatnya, harus terus menampilkan cinta kasih, melaksanakan perintah Yesus dengan saling mengasihi, sehingga kita hidup dalam kasih itu dan memperoleh sukacita dan damai sejahtera. Ketika kita saling mengasihi, ketika kita saling menghormati, ketika kita saling mengampuni, ketika kita saling menaruh belas rasa kepada sesama, maka dengan sendirinya rasa egoisme diri itu akan hilang, akan diganti dengan kasih yang penuh pengorbanan, yang akan mendatangkan sukacita bagi kita. Bukan berarti kita tidak akan mengalami banyak tantangan. Yesus sudah mengingatkan, semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kita karena nama Yesus sendiri. Kasih yang kita lakukan mungkin akan mendapat perlawanan. Kebaikan yang kita lakukan mungkin akan mendapat penolakan, rasa benci, rasa iri hati. Tetapi Yesus menguatkan kita, meneguhkan kita, bahwa kita harus tetap hidup dalam kasih itu, supaya mendatangkan sukacita bagi kita. Dan dengan demikian, akan menghantar mereka semua, akan menghantar dunia kepada keselamatan yang disediakan oleh Allah sendiri. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Murah, kami bersyukur atas kasih-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami, anak-anak-Mu, melalui pengorbanan Yesus Kristus Putra-Mu. Ia telah bangkit dan telah menyelamatkan kami. Kami mohon teguhkanlah kami, agar kami mampu hidup dalam kasih yang telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri kepada kami. Semoga kami saling mengasihi dan mengantar semua orang kepada kasih Kristus sendiri, sehingga kami boleh mengalami sukacita, damai sejahtera, dan keselamatan yang telah dinyatakan melalui dan dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.